Nah, kemudian ada pertanyaan nih, menggelitik gitu kan. Gimana pertanyaannya? Yang menggerakkan sesuatu yang bergerak ini itu bergerak atau tidak? Itu pertanyaannya. Jawabannya bisa jadi iya, bisa jadi tidak gitu kan. Tergantung nanti siapa gitu kan. Kalau dia bergerak, maka dia akan tetap butuh kepada sebab yang menjadikannya bergerak. Nah, kemudian pertanyaan lanjutannya seperti apa? Lalu sebabnya itu bergerak atau tidak? Kalau dia bergerak juga, sebabnya itu bergerak, otomatis hal yang sama juga tetap berlaku. Artinya dia akan butuh kepada sebab lagi yang menjadikannya bergerak. Dan seterusnya. Artinya ketika sebabnya itu sesuatu yang bergerak, maka dia pasti butuh lagi kepada sebab lain yang menjadikannya bergerak gitu kan. Akhirnya terus gitu kan, tanpa ujung. Nah, kalau kita terus menerusin tidak ada ujungnya, maka kita akan terjebak pada namanya yang disebut tasalsul atau infinite regress. Artinya sebab akibat yang tidak berujung gitu kan. Jadi kita secara logika, secara akal sehat pasti akan mengamini bahwasanya di sana ada sesuatu yang bisa menggerakkan tanpa bergerak gitu kan. Jadi dia ini sebagai penggerak, tapi dia sendiri tidak bergerak gitu kan. Karena kalau bergerak dia pasti butuh sebab dan pasti ada perubahan gitu kan. Oleh karena itu ada sesuatu di luar sana itu sebagai penggerak yang tidak bergerak gitu kan. Nah, dalam ilmu kalam ini disebut dengan burhanul harokah atau argumen pergerakan. Dan ini salah satu argumen untuk membuktikan keberadaan Tuhan. Nah, di filsafat barat ini juga ada seorang filsuf terkenal gitu kan. Gurunya guru, the core of the core-nya filsuf barat siapa? Aristoteles. Aristoteles ini tokoh terpenting yang memberikan argumen tentang Tuhan ini dengan argumen pergerakan juga. Artinya Aristoteles berpandangan bahwasanya di sana ada sesuatu penggerak yang tidak bergerak gitu kan. Dialah yang menjadi sebab dari semua pergerakan yang terjadi di alam semesta ini. Sayangnya argumen Aristoteles ini kurang paripurna menurut filsuf muslim gitu kan. Jadi Jadi bagi Aristoteles Tuhan itu hanya selesai di situ. Artinya dia ketika menggerakkan ya sudah selesai. Dia tidak mengetahui apapun di dunia ini kecuali hanya menggerakkan doang. Itu argumennya Aristoteles. Jadi pada intinya argumen pergerakan ini hampir sama dengan argumen kausalitas, sebab akibat itu kan. Artinya sesuatu yang bergerak pasti ada yang menggerakkan gitu kan. Dan itu terus, sesuatu yang digerakkan pasti ada sebabnya yang menggerakkan gitu kan. Itu akan terus berlanjut seterusnya sampai tidak ada ujungnya kalau kita mengamini tasalsul. Tapi di sana pasti ada sesuatu yang menggerakkan tapi tidak bergerak, atau penggerak yang tidak bergerak gitu kan. Karena kalau kita mengamini terus sebab yang menggerakkan, nanti ada yang menggerakkan lagi, itu tidak akan ada ujungnya. Dan ini saya sudah bahas secara panjang lebar di argumen sebab akibat itu kan. Artinya hampir sama dengan kausalitas. Bedanya sebab dengan penggerak saja gitu.